Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada malam ini alhamdulillah kita bersama bisa berkumpul di Masjid Al-Jamaah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini, tentu berharap mendapatkan ridho, berkah, dan mendapatkan banyak pahala dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menunggu syafaatnya, menantikan syafaatnya nanti di saat tidak ada seorang pun 24 nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan mengkaji bersama, yaitu salah satu firman Allah dalam surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, bahwasakan maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Cara meraih atau mendapatkan rahmat Allah itu yang pertama berdasarkan surat Ali Imran ayat 159 ini adalah berilakulah kita dengan lemah lembut. Jadi dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, kita itu jangan menjadi orang yang kasar. Ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang lemah lembut. Sikap yang keluar dari sikap kita itu adalah sikap yang lemah lembut. Ya, Bapak Ibu menyuruh anaknya putune untuk sholat. No, sholat, awas nih orang sholat tak antemi loh. Boleh betul? Dah boleh. Nyuruh sholat tapi kok tidak ada ancamannya diantemi nih orang sholat. Kalau menyuruh anak sholat tujuannya kan baik, tentu juga caranya juga dengan cara yang baik. Ayo sarang-sarang ke Masjid Al-Jamaah, kita sholat berjamaah, ikut ibu, ikut simbah. Benar itu. Berperilakunya dengan ucapan yang baik. Ya. Kita memberikan sesuatu, sikap kita tuh berpengaruh Bapak Ibu. Ada anak kita butuh Bapak Ibu minta duit, Bang minta duit, lalu kita duit, oh ini no, nya tak kasih, jajan opo. Kita kadang-kadang gampang sekali kita itu marah, hanya karena perihal kecil.
Yang kedua, cara mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah adalah selalu dan mudah memberi maaf. Jadi kalau kita hidup tuh Bapak Ibu, mudahlah memberi orang maaf dan meminta maaf. Ya. Karena memang memberi maaf dan meminta maaf itu suatu hal yang berat Bapak Ibu. Aku rasa salah kok. Apa aku ndak minta maaf? Sing salah aku orang maaf ki. Nah ini kadang-kadang yang terjadi pada kita. Sekalipun orang itu sudah datang ke kita, Pak, Bu, kula nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapura kula nek kok bilih kula wonten kesalahan, kelepatan. Namanya juga manusia, enggak. Kula mboten bisa melupakan, kula enggak akan memaafkan. Jangan. Kalau ada orang minta maaf kepada kita, lalu kita tidak memaafkan, dosa dia sudah tidak ada. Yang berdosa justru kita. Maka kita harus biasa memaafkan itu. Biasa kita meminta maaf. Kalau kita salah, ya minta maaf. Apakah orang yang lebih tua dari kita? Enggak, Bapak Ibu. Kalau kita salah kepada anak kita, sekalipun anak kita, kalau memang kita salah, kita harus berani mengucapkan kata maaf. Biasanya gini kan kita enggak anak bocah, wong tua ya ora tahu salah. Itu enggak boleh. Contoh ini. Sering terjadi. Saya cerita kawan-kawan sering. Wah, saya itu udah janji ke anak saya. Mau kemana? Besok kita jalan-jalan yuk piknik hari Ahad naik kereta kelinci. Ini umpama ke pantai selatan gitu. Pas hari Ahadnya ada acara. Lalu dengan santai ngomong kepada anak, Pak, jadi tuh Pak, kita ke piknik. Rasidole bapak ada acara, bapak boleh ngapusi gitu kan. Udah janji tapi ora sido. Kalau kita sebagai orang tua itu harus membiasakan, mohon maaf ini bapak ini ada tugas negara loh, bapak tuh ada kerjaan dari kantor, dari tempat kerja, dari mana kita pun bekerja. Sehingga nanti bapak ganti di waktu yang lain. Tapi kita tunda dulu minimal kita bisa menjanjikan seperti itu. Atau kita beri pengertian. Jangan kita kata Rasidole, terus bapak sibuk gitu. Padahal yang janjikan kita sendiri. Kalau kita memang salah, maaf pas bapak ada acara, maaf ibu pas ada acara, besok lagi ya ini acaranya penting kalau ibu nggak teko malah repot bubrah acaranya. Bisa kita beri penjelasan seperti ini dan kita meminta maaf. Ya, kalau bapak ibu biasa melakukan kata maaf kepada anak nanti akan mengingat, bapakku salah minta maaf. Padahal bapakku loh gitu. Jadi biasanya kan kita sebagai orang tua, wong tua orang tahu salah. Sing kudu minta maaf itu adalah anak. Nah, jadi kita kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, biasakan diri kita mudah meminta maaf dan mudah memberi maaf. Lalu yang ketiga, cara mendapatkan meraih rahmat Allah atau kasih sayang Allah adalah doakan walaupun orang yang pernah menganiaya kita. Kira-kira kita pernah gak mendoakan kebaikan orang-orang yang menganiaya kita? Berat tapi usahakan. Ada orang yang menyakiti kita, tapi doa kita ada. Moga-moga dibalas Gusti Allah. Besok dia kecelakaan dapat kabar, jawabannya nopo? Syukur gitu. Itu jangan. Iya kan? Kenapa? Kalau dia melakukan kesalahan, doa kita tuh yang baik. Ada orang baik banget. Ada orang membuat kita jengkel banget. Doakan saja. Mugi-mugi Gusti Allah membuat dia jauh lebih baik. Mugi-mugi Gusti Allah membuat dia menjadi orang soleh dan soleha. Mugi-mugi besok dia berubah. Itu doa yang baik. Ya. Tapi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, orang yang buat kesalahan kepada kita, tak dongak gue ditabrak mobil kapok gue gitu. Itu yang gak boleh. Makanya kalau ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah itu berat Bapak Ibu. Syaratnya ini loh, mendoakan orang, baik orang yang berbuat baik kepada kita maupun orang yang berbuat salah kepada kita. Lalu yang keempat adalah musyawarah dalam segala urusan. Bapak Ibu,
kita berkeluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Kalau ada urusan keluarga, jangan bapak tuh ngambil keputusan sendiri, ya. Tapi ajak ibu bermusyawarah. Besok bapak jual sawah, tahu-tahunya udah ada orang datang bayaran gitu kan. Ibu yang ngerti mau bawa pacul mau ke sawah gitu kan. Rasa ke sawah, wis ada yang bayari gitu kan. Lah kok sawah wis payu gitu. Berarti kan nggak pernah cerita gitu. Kok cerita Pak? Bu, ini kita butuh duit. Kita jual aja ya sawah kita. Perlu itu. Walaupun mungkin warisan dari bapak, ya, dari orang tuanya bapak, tapi ibu kan istrinya bapak. Begitu juga ibu-ibu dibelikan kalung, gelang oleh bapak. Terus walaupun itu hadiah untuk ibu, bukan berarti ibu main adol aja. Bilang sama bapak, oh Pak, ini kalung saya jual untuk apa? Mau nambah kredit motor, misalnya gitu, itu ya cerita, karena nanti pas ada jagung manten loh, bu kalungnya kok enek, wis tak jual, kok ora cerita, aku loh sing nokoke gitu toh. Ini penting musyawarah itu Bapak Ibu, sehingga enak. Ya kalau memang kebutuhan kita banyak, duit kita nggak ada, harus ada yang didol ya monggo, nggak apa-apa. Termasuk kita dengan anak-anak kita. No, kue udah tamat SMA, kue sudah tamat SMA, sekolahmu mau kemana? Itu ditanya. Jangan dipaksa. Kue kudu sekolah di jurusan itu. Atau kue jangan sekolah, kalau kita mampu untuk memuliakan dia, tapi ndak entuk. Yang jelas kita paksa anak kita tanpa ada musyawarah. Jangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita ya dalam kehidupan kita ini jadilah kita bermusyawarah apapun itu, termasuk dengan jodohnya anak Bapak Ibu. Kowe kudu karo iki. Jangan minta pendapatnya dulu. No, kamu akan dilamar oleh keluarga si anu. Kamu mau ndak? Kamu seneng ndak? Kalau kamu mau ya monggo, kalau ndak ya ndak apa-apa. Bapak Ibu ya maklum, kalau kamu misalnya bisa mencari yang lebih baik dari itu, monggo. Itu bagus, bijak itu. Kalau Bapak Ibu kita sedaya niki ingin meraih rahmat Allah, maka musyawarahlah dalam segala urusan berkeluarga, bermasyarakat, termasuk bernegara. Yang kelima, mempunyai tekad kuat dalam hidup. Ibu, kita dalam hidup, bapak-bapak, jangan mudah putus asa. Ada orang bunuh diri hanya karena kesulitan hidup. Ada orang di PHK langsung frustasi, stres dan bunuh diri. Banyak terjadi. Ada orang yang senewan ditinggal oleh suaminya nikah lagi. Ada juga perempuan yang meninggalkan suaminya yang senewan, suaminya ada. Jadi kalau kita punya hidup itu tekad harus kuat. Kita di PHK, jangan khawatir. Rezeki tidak hanya di tempat kerja kita itu. Kalau kita bergantung Bapak Ibu pada bos kita, suatu saat bos kita meninggalkan kita. Tidak usah jauh-jauh, kita bergantung pada ibu bapak kita. Ibu bapak kita akan meninggal kita suatu saat. Bergantung kita pada anak kita, begitu gede dibawa oleh suaminya. Tidak bisa kita bergantung kepada mereka. Tidak ada tempat bergantung yang abadi. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu makanya dalam surah Al-Ikhlas disebutkan Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Oh, rezeki kita nggak dapat di sini, dipecah di PHK, cari di negeri lain, cari di tempat lain, cari di wilayah lain. Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita sebagai manusia. Tidak akan disia-siakan. Oh, nyamuk aja dapat makan kok, lintah aja dapat makan kok. Seperti yang jelaskan tadi. Apalagi kita manusia, kita punya akal, kita punya otot, kita punya tenaga, bisa kita mendapatkannya. Yang penting kita mau berusaha. Itu okay? Nah, lalu yang terakhir, cara meraih dan mendapatkan rahmat Allah itu adalah berserah dirilah kita dengan segala urusan kepada Gusti Allah. Bapak Ibu sudah bekerja dengan keras di sawah, di kebun, di pasar, yang pedagang gitu ya, di kantor yang bekerja, di mana-mana saja. Itu usaha Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bicara tentang hasil, tentang keberhasilan atau kegagalan, itu kita pasrahkan kepada Gusti Allah.
Yang penting kita berusaha. Ada orang pedagang, coba Bapak Ibu pikir, wah aku mau berdagang di pasar, KB di pasar ki pedagang, kueku payu ora gitu. Kalau dipikirkan gitu dong. Di situ ada orang jual buah, sampingnya buah juga. Ada yang jual panganan, di sampingnya orang jual panganan juga. Oke, Pak. Ada orang yang jual cabai, sebelahnya cabai. Ada yang jual daging ayam, sebelahnya juga daging ayam. Tapi nyatanya ada yang beli itu tetap. Kenapa? Rezeki itu ada sing ngatur. Jangan khawatir. Makanya yang penting kita itu berusaha. Jangan pernah kita itu menyerah dengan apa yang kita lakukan. Karena orang berpikir, Pak nggak dodolan, ora, wis oke sing dodolan. Itu ndak bener itu. Loh Pak, kok orang nyambut gawe, wis oke sing nyambut gawe, rasang rasano gitu kan. Itu ndak bener. Kenapa? Karena orang-orang yang berusaha lalu dia berserah diri kepada Allah dengan usaha yang maksimal dia lakukan. Makanya Bapak Ibu, kita dalam Islam diajarkan sebelum kita bekerja kita berdoa, setelah kita bekerja kita berdoa. Sebelum bekerja kita berdoa, semoga Allah memudahkan kita dalam bekerja. Setelah kita bekerja supaya hasilnya baik, misalnya Bapak Ibu bertani, punya sawah, ya sawahnya luas, lalu berdoa, Gusti Allah saya menanam padi, semoga nggak banyak hama, semoga hasilnya lebih bagus, cuaca mendukung dan segala macam. Kita tinggal berdoa Bapak Ibu, dipelihara padi itu, dijaga padi itu, setelahnya kita serahkan kepada Gusti Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir. Makanya ketika kita berserah diri itu kita diajarkan tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu sering dibaca itu. Saya menyerahkan diri, aku menyerahkan diri kepada Gusti Allah. Tiada daya, tiada upaya. Daya kita tuh tidak ada. Upaya kita tuh kecil, tenaga kita tuh kecil. Tetapi yang maha memiliki kekuatan itu hanyalah Gusti Allah yang maha agung. Demikian yang dapat saya aturkan dalam pengawasan kali ini, yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa kita amalkan dan menjadi amal soleh bagi kehidupan kita di dunia dan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.